terdapat temuan produk yang membahayakan kesehatan masyarakat, yaitu sebanyak 41 item produk obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat dari 3.221 item ya. Kemudian juga ditemukan di wilayah pengawasan pada 10 balai besar, balai lokal, serta 16 item produk kosmetik yang mengandung bahan yang dilarang dari total temuan seluruh balai besar, balai atau lokal POM di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya, nah terkait tren kandungan BKO ini masih didominasi oleh sildenafil sitrat, yaitu pada klaim stamina pria, dan selanjutnya di nomor 2 adalah kandungan BKO, dexamethasone, phenylbutazone, dan paracetamol pada klaim pegalinu. Kemudian selanjutnya di nomor 3 adalah penambahan efedrin dan pseudoefedrin HCl pada klaim yang tidak tepat untuk pencegahan serta penyembuhan gejala pada COVID-19, yaitu batuk dan sakit tenggorokan. Sebagai bentuk implementasi kerjasama dengan beberapa otoritas pengawas obat dan makanan negara lain, Badan POM juga menerima laporan adanya produk obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang mengandung bahan kimia obat, bahan dilarang atau bahan berbahaya di negara tersebut. Berdasarkan laporan tersebut diketahui sebanyak 95 obat tradisional dan suplemen kesehatan yang mengandung BKO. Lanjut. Nah, untuk bahaya kesehatan akibat obat tradisional mengandung bahaya kimia obat, ini kami sudah berkali-kali menyampaikan edukasi kepada masyarakat, konsumen untuk berhati-hati karena masing-masing dari BKO tersebut mempunyai resiko yang tinggi terhadap kesehatan. Misalnya sildenafil dapat menimbulkan efek samping, kehilangan penglihatan, nyeri dada, membengkakan mulut, stroke, serangan jantung, bahkan kematian. Sedangkan dexamethasone, phenylbutazone, dan paracetamol yang digunakan untuk klaim pegalinu ini bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan, gagal ginjal, bahkan kerusakan hati. Sedangkan efedrin dan pseudoefedrin ini dapat menimbulkan gangguan kesehatan seperti misalnya kesulitan buang air kecil, alergi, kemudian tremor, kemudian juga termasuk sakit kepala, mual, dan lain-lain. Lanjut. Selama terkait tindak lanjut dari hasil pengawasan dan penindakan terhadap obat tradisional dan suplemen kesehatan ilegal atau mengandung bahan kimia obat ini dan sanksinya selama periode Oktober 2021 sampai dengan Agustus 2022 diperoleh hasil pengawasan dan penindakan terhadap obat tradisional suplemen kesehatan mengandung BKO yang diedarkan secara konvensional yaitu sebanyak lebih dari 658.000 pieces dengan nilai sebesar keekonomiannya sebesar 27,8 miliar. Selain pengawasan obat tradisional dan suplemen kesehatan yang diedarkan secara konvensional, juga Badan POM melakukan pengawasan secara online melalui platform situs, media sosial, dan e-commerce. Ditemukan sejumlah 25,6 juta pieces obat tradisional dan suplemen kesehatan ilegal dan atau mengandung BKO senilai 515,37 miliar pada 82.995 link atau tautan penjualan. Nah, sebagai tindak lanjut, maka Badan POM juga telah melakukan pembersihan pasar produk di peredaran dengan ditemukan 198 sarana distribusi yang mengedarkan obat tradisional mengandung BKO. Selain itu juga sudah dilakukan pembatalan nomor izin edar sebanyak 4 produk obat tradisional yang terdaftar, pemusnahan terhadap semua produk obat tradisional dan suplemen kesehatan tersebut, dan juga take down terhadap 82.995 link tautan penjualan tersebut berkoordinasi dengan Kominfo dan IDEA. Selain itu juga pada periode tersebut Badan POM telah mengungkap 56 perkara pidana di bidang obat tradisional dan suplemen kesehatan yang terkait. Dalam 5 tahun terakhir, putusan tertinggi pengadilan terkait perkara pidana di bidang obat tradisional suplemen kesehatan berupa penjara 2 tahun dan denda sebesar 250 juta. Bapak Ibu, selanjutnya adalah terkait temuan kosmetik mengandung bahan berbahaya atau dilarang.
bahwa dari hasil sampling ini ditemukan 16 item kosmetik. Tren penambahan bahan dilarang atau berbahaya ini masih didominasi oleh pewarna merah K3, merah K10 dan Sudan 3 ya. Sedangkan berdasarkan hasil laporan dari Otoritas Pengawasan Obat dan Makanan negara lain, sebanyak 46 item produk kosmetik yang mengandung bahan dilarang atau bahan berbahaya tersebut. Bapak Ibu, selanjutnya ini adalah bahaya dari menggunakan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya atau dilarang. Tentunya kita tidak ingin keluarga kita, teman kita menggunakan kosmetik yang mengandung bahan-bahan yang sebetulnya peruntukannya digunakan untuk pewarna tekstil, pewarna cat, ya, kain dan sebagainya, karena bersifat karsinogenik atau dapat menyebabkan kanker dan juga gangguan fungsi hati dan kanker hati. Nah, selanjutnya tindak lanjut terhadap hasil pengawasan dan penindakan terhadap kosmetik yang mengandung bahan berbahaya ini periode 2021 sampai dengan Agustus 2020 diperoleh dari sarana konvensional yaitu 1 juta pieces produk dengan nilai sebesar 34,4 miliar. Sedangkan dari pengawasan sarana daring ditemukan produk kosmetik ilegal dan mengandung bahan dilarang atau bahan berbahaya dengan total temuan 6,5 juta pieces dengan nilai keekonomian 296,9 miliar pada 83.700 link penjualan. Terhadap temuan tersebut telah dilakukan tindak lanjut berupa pembersihan pasar, ditemukan 590 sarana yang mengedarkan kosmetik ilegal dan mengandung bahan berbahaya dan bahan dilarang tersebut, dan juga ditemukan 14 item produk kosmetik. Selanjutnya sudah dilakukan pemusnahan terhadap semua produk kosmetik tersebut dan juga take down terhadap 83.700 link tautan penjualan berkoordinasi tentunya dengan Kominfo dan IDEA. Selain itu, Badan POM juga telah mengungkap 45 perkara pidana di bidang kosmetik dengan putusan tertinggi pengadilan perkara di bidang kosmetik berupa penjara 2 tahun dan denda sebesar 25 juta. Tentunya kami juga berharap memperkuat sinergisme dengan Integrated Criminal Justice System untuk bisa memberikan efek jera kepada oknum pelaku ini. Bapak Ibu, untuk mengakhiri siaran pers ini kami menyampaikan kembali himbauan kepada masyarakat bahwa Badan POM tidak bisa bekerja sendiri. Kami terus berkolaborasi, bersinergi dengan semua pemangku kepentingan, termasuk juga di dalam memberikan edukasi pemberdayaan kepada masyarakat. Nah, untuk itu sebagai penutup kami menghimbau kepada masyarakat untuk mengkonsumsi produk vitamin, obat tradisional, dan menggunakan kosmetik yang sudah memiliki izin edar dari Badan POM. Untuk pengecekannya sangat mudah, bisa dicek, bisa di-scan barcode-nya atau hubungi di Halo BPOM 15533. Kemudian tentunya tidak mengkonsumsi produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang mengandung bahan kimia obat, bahan dilarang, atau bahan berbahaya yang dimuat dalam penjelasan publik pada hari ini, ataupun yang sudah kami sampaikan, kami umumkan melalui penjelasan publik atau public warning sebelumnya. Karena kami secara rutin dari 2003 telah menyampaikan penjelasan publik ini. Kemudian juga tentunya membeli obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik dari sarana resmi atau termasuk official store pada media penjualan online agar terhindar dari produk yang palsu. Nah, untuk aturan pakai sebelum mengkonsumsi vitamin C dengan dosis lebih dari 1000 mg, vitamin D3 lebih besar dari 1000 sampai dengan 4000, dan vitamin E lebih dari 400 IU agar konsultasi dulu ke tenaga kesehatan. Dan untuk vitamin D3 perlu dilakukan pengecekan kadar vitamin D dalam tubuh secara rutin dan juga perhatikan aturan pakai pada kemasannya.
Kemudian tentunya sebagai tanggung jawab komponen masyarakat juga apabila menemukan yang mencurigakan terkait kegiatan produksi atau peredaran, maka bisa melaporkan kepada Badan POM dan tentunya selalu melakukan cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Pastikan kemasan dalam kondisi baik, baca informasi produk yang tertera pada labelnya, pastikan memiliki izin edar, dan tentunya jangan memilih, membeli, mengkonsumsi produk yang sudah melebihi masa kadaluarsa. Demikian Bapak Ibu sekalian, mitra strategis Badan POM dan Bapak Ibu media, poin-poin penting yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya contohkan tidak akan mungkin disetujui oleh Badan POM. Ya. Kapsul stamina tahan lama. Kapsul khusus lelaki sejati lebih kuat dan lebih lama 5 kali lebih dahsyat. Menambah kekuatan dan daya tahan seks, mencegah ejakulasi dini, menambah keharmonisan rumah tangga. Suplemen herbal untuk kekuatan handal ya. Ini adalah klaim-klaim superlatif promotif yang berlebihan yang tidak akan diizinkan oleh Badan POM. Ini salah satu contohnya. Ini untuk mengedukasi masyarakat ya. Seperti itu.